في رحلة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, marhaban bil musyahidin wal musyahidat. Selamat datang kami sampaikan kepada kawan-kawan Madain Center. Selamat datang dalam rangkaian mudzakarah manzumah dan mutun-mutun ilmiah kita, yang dimana pada video kali ini dan video-video selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang fikih salat ala mazhab Syafi'i. Fikih salat berdasarkan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa taala, yang dimana ringkasannya atau pembahasannya kita ulas dari matan Abi Syuja' rahimahullahu tabaraka wa taala yang meninggal pada tahun 500 Hijriyah. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa syarat sah salat. Kita katakan syarat sah salat itu ada 5. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah kesucian badan dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas adalah pada video sebelumnya, kesucian tempat dari najis. Berarti sisa 3 yang belum kita bahas, yaitu yang ketiga adalah menutup aurat, kemudian yang keempat mengetahui masuknya waktu salat, kemudian yang ketiga menghadap kiblat. Ini 3 hal ini yang belum kita bahas. Adapun pada video kali ini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang syarat sah salat yang ketiga, yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Mari kita bahas semuanya bitaufiqillah azza wa jalla. Ketika berbicara tentang menutup aurat di dalam salat, maka kita harus membicarakan 2 hal utama. Yang pertama adalah apa saja syarat dari penutup aurat yang kita kenakan di dalam salat. Yang dimana ketika pakaian yang kita kenakan di dalam salat, yang kita kenakan untuk menutup aurat kita di dalam salat, ketika syarat-syarat ini terpenuhi pada pakaian kita, maka kita katakan salatnya sah dari sisi dari sisi bahwa dia dikatakan sudah menutup aurat dengan baik, sehingga dikatakan salatnya sah. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah mana saja yang perlu ditutupi di dalam salat. Mana saja aurat laki-laki dan aurat perempuan di dalam salat. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bahas yang pertama, yaitu syarat penutup aurat. Ketika syarat-syarat ini ada pada penutup aurat yang kita kenakan, maka kita katakan sholatnya sah dari sisi dia sudah menutup auratnya. Yang pertama, syarat pakaian tersebut adalah suci dari najis. Artinya ketika pakaian yang kita kenakan di dalam sholat untuk menutup aurat terkena najis, terkontaminasi najis, yaitu najis-najis yang tidak dimaafkan, karena ada nanti najis-najis yang dimaafkan dan yang tidak dimaafkan, sebagaimana yang sudah kita bahas. Nah, ketika najis pakaian tersebut terkontaminasi atau terkena najis, maka kita katakan sholatnya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat. Pakaian yang digunakan tidak memenuhi syarat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang syarat yang paling penting diketahui, yaitu menutupi warna kulit. Menutupi warna kulit. Artinya pakaian yang dikenakan di dalam sholat untuk menutup aurat, syaratnya yang kedua adalah pakaian tersebut menutupi warna kulit. Artinya ketika kita lihat dari luar pakaian tersebut, warna kulitnya tidak terlihat. Maka sebaliknya, ketika seseorang memakai pakaian yang syafaf atau yang transparan seperti kebaya misalnya, nah ketika itu pakaiannya kulitnya terlihat dari luar, warna kulitnya terlihat dari luar, maka kita katakan sholatnya ketika itu tidak sah karena pakaian yang digunakan tidak memenuhi syarat. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau seandainya seseorang sholat menggunakan pakaian yang ketat, kemudian akan tetapi tidak warna kulitnya tidak terlihat dari luar? Kita katakan sholatnya sah ketika itu. Sholatnya sah. Akan tetapi menggunakan pakaian ketat di dalam sholat hukumnya makruh. Hukumnya makruh mengenakannya. Akan tetapi jika dikenakan, maka sholatnya sah. Loh, kenapa demikian? Karena kita sedang berbicara tentang sah atau tidak sahnya sholat seseorang. Itu berkaitan dengan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tanggung jawabnya apakah dia nanti akan mengulangi. Ketika kita katakan sholat seorang tidak sah, maka dia akan mengulangi sholatnya. Ketika sholatnya tidak sah, kita katakan dia akan nanti mengqadha sholatnya. Nah, begitu.
Nah, sama halnya dengan ketika seseorang sholat di rumah yang dia curi. Dia misalkan mendapatkan rumah tersebut dengan cara yang haram, mencuri, merampok, dan lain-lain. Kita katakan haram hukumnya sholat di situ. Akan tetapi ketika sholat itu dilaksanakan di sana, ketika dia melaksanakan sholat, maka kita katakan sholatnya sah. Haram dia sholat di sana, akan tapi jika dia sholat di sana, sholatnya sah. Begitu. Nah, dua hal ini ketika terpenuhi, suci dari najis kemudian menutupi warna kulit pada pakaian seseorang, ketika hal ini terpenuhi, maka kita katakan sholatnya sah dari sisi dia telah menutup aurat. Tentunya dengan memperhatikan syarat-syarat yang lain tentunya. Baik. Setelah kita tahu syarat sah sholat ini, pertanyaannya sekarang, aurat mana saja yang wajib ditutupi di dalam sholat? Nah, ketika berbicara tentang hal itu, kita harus membedakan dua hal. Yang pertama, aurat laki-laki, kemudian aurat perempuan. Yang kedua, aurat perempuan. Mari yang pertama kita bahas tentang aurat laki-laki. Aurat laki-laki kita klasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, kubul dan dumur akramakumullah. Kemudian yang kedua, antara pusar dan lutut. Kemudian yang ketiga, seluruh tubuh. Mari kita belajar untuk memahami, mencoba untuk memahami ini semua. Taibun. Kubul dan dubur itu menjadi aurat bagi laki-laki ketika dia bersendirian. Ini yang kemudian disebut dengan auratul khalwah di dalam mazhab Syafi'i. Auratul khalwah. Artinya ketika dia bersendirian, misalkan di dalam kamar, dia tidak boleh membuka badannya walaupun tidak ada yang melihatnya, ya. Tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh ketika itu untuk membuka seluruh badannya. Di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ini disebut dengan auratul khalwah. Nah, kecuali kalau seandainya ada keperluan untuk membukanya, misal untuk mengganti baju, atau seandainya di kamar mandi untuk mandi, atau keperluan-keperluan lainnya. Nah, ketika ada keperluan, boleh dia membuka seluruh pakaiannya. Akan tapi ketika tidak ada keperluan, misalkan, ketika tidak ada keperluan, maka kita katakan dia tidak boleh untuk membuka pakaiannya sepenuhnya, karena kubul dan dia tidak boleh membuka pakaiannya sepenuhnya. Dia boleh membukanya kecuali kubul dan dubur. Dia harus menutupi kubul dan dubur ketika khalwat, ketika tidak ada orang yang melihatnya, baik di dalam kamar dan yang lainnya, ketika tidak ada yang melihatnya. Nah, kemudian yang kedua, antara pusar sampai lutut. Aurat laki-laki yang kedua yaitu antara pusar sampai lutut. Tapi kapan antara pusar dan lutut ini sampai lutut ini menjadi aurat? Yang pertama adalah di dalam sholat. Jadi yang wajib ditutupi oleh seorang laki-laki di dalam sholatnya itu antara pusar dan lututnya saja. Itu yang pertama, di dalam sholat. Kemudian yang kedua, di hadapan laki. Jadi aurat antara lelaki dan laki-laki, ya, aurat seorang lelaki ketika dia berada di tengah laki-laki saja, tidak ada perempuan, maka auratnya adalah antara pusar dan lutut. Itu yang wajib ditutupi. Kemudian yang ketiga, di hadapan perempuan mahram. Ya, perempuan yang masih mahram, yang wajib ditutupi oleh seorang laki-laki adalah antara pusar dan lututnya saja. Itu yang ketiga. Thaibun. Aurat laki-laki yang ketiga, dan ini yang paling yang sangat penting untuk untuk dipahami, yaitu seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Akan tapi jangan dipahami bahwa aurat laki-laki seluruh tubuhnya. Jangan sampai kita memahami bahwa laki-laki wajib menutupi seluruh tubuhnya seperti perempuan. Tidak. Karena aurat itu memiliki dua makna. Aurat itu memiliki dua makna. Ketika membahas tentang aurat, kita akan membahas dua makna. Yang pertama auratus sitr namanya. Yang kedua auratun nazar. Auratus sitr. Auratus sitr itu artinya yang memang sejak awal dia wajib untuk ditutupi, yang berkaitannya dengan wajibnya untuk menutupi. Sedangkan auratun nazar artinya dia aurat dalam pengertian bahwa dia tidak boleh dilihat, begitu. Maka laki-laki seluruh tubuhnya itu aurat bagi perempuan yang bukan mahram. Seluruh tubuhnya aurat bagi perempuan yang bukan mahram. Nah, makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan seorang perempuan tidak boleh melihat laki-laki, tidak boleh melihat tangannya, tidak boleh melihat kakinya, betisnya dan lain-lain. Perkataan Imam Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala. Jadi intinya aurat laki-laki yang wajib ditutupi ketika sholat, karena kita berbicara tentang syarat sah sholat, yaitu antara pusar dan lututnya saja. Allahu taala alam. Kemudian setelah kita membahas tentang aurat laki-laki,
batasan aurat laki-laki baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Mari kita membahas tentang aurat perempuan baik di luar sholat juga maupun di dalam sholat. Berbeda dengan aurat laki-laki, aurat perempuan kita klasifikasikan menjadi 4. Yang pertama antara pusar dan lututnya. Kemudian yang kedua, seluruh anggota badan kecuali yang biasa terlihat ketika bekerja, ma yadhhar indal mihnah, kata para ulama. Kemudian yang ketiga, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang keempat, seluruh tubuh. Seperti sebagaimana laki-laki, masing-masing aurat yang 4 ini, yang bagi perempuan, memiliki momen-momen tertentu, tempat-tempat tertentu, sehingga dia dikatakan aurat. Nah, yang pertama antara pusar dan lutut. Kapan antara pusar dan lutut menjadi aurat bagi perempuan? Yang pertama di hadapan mahram. Pertama di hadapan mahram. Artinya ini adalah batasan yang wajib ditutupi, ini di dalam mazhab Syafi'i ya. Batasan yang wajib ditutupi oleh seorang perempuan. Ketika dia berada di tengah-tengah mahram, laki-laki maupun perempuan. Nah, maka yang wajib ditutupi adalah antara pusar dan lutut. Ini mazhab Syafi'i sekali lagi rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di hadapan wanita muslimah. Ketika berkumpul dengan wanita muslimah tidak ada laki-laki dalam satu ruangan tersebut, maka yang wajib ditutupi hanya sampai sebatas antara pusar dan lutut. Itu yang pertama, antara pusar dan lutut. Aurat perempuan yang kedua, yaitu seluruh anggota badan kecuali yang biasa terlihat ketika bekerja, yaitu ketika mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangganya di rumah, ketika memasak, ketika menyapu. Nah, ada bagian-bagian tubuh yang biasa terlihat. Nah, ketika itu aurat perempuan, nah yang kedua ini adalah aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali yang biasa terlihat ketika dia melakukan kegiatan-kegiatan di rumahnya. Nah, itu. Akan tapi kapan ini menjadi aurat? Yaitu di hadapan perempuan non-muslimah. Gambarannya misalkan ketika sekarang ini di kuliah-kuliah umum, misalnya kampus-kampus umum, kadang-kadang mahasiswi muslimah kemudian dengan ada mahasiswi non-muslimah tinggal di satu kos yang sama misalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, mana saja batasan yang harus ditutupi ketika mereka berada di satu tempat di ruangan kosnya misalkan. Nah, yang kita katakan dalam mazhab Syafi'i yang wajib ditutupi adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali yang biasa terlihat ketika perempuan secara umum melakukan pekerjaannya di dalam rumahnya, seperti lehernya boleh terlihat bagi wanita non muslimah. Kemudian wajahnya boleh juga terlihat, wajah dan pengikut-pengikutnya tentunya, rambut dan lain-lain. Kemudian betisnya juga boleh terlihat. Kemudian yang keempat kakinya juga boleh terlihat. Kemudian yang kelima lengannya juga boleh terlihat. Nah ini di hadapan perempuan non muslimah. Taibun. Aurat perempuan yang ketiga yaitu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pertanyaannya, kapan seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan menjadi aurat? Kapan dia wajib ditutupi? Yang pertama, di dalam sholat. Nah, yaitu di dalam sholat. Jadi perempuan wajib untuk menutupi seluruh anggota tubuh, baik seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ada atau tidak adanya orang yang melihat. Afwan. Jadi perempuan wajib menutupi seluruh anggota tubuh di dalam sholat kecuali wajah dan telapak tangan, kecuali ketika ada laki-laki yang bukan mahram yang melihatnya ketika sholat, maka kita katakan mazhab Imam Syafi'i mewajibkan untuk menutup seluruh, bahkan menutup wajah menggunakan cadar di dalam sholat, karena akan kita ketahui insyaallah mazhab Syafi'i itu mewajibkan cadar. Pendapat yang mu'tamad indal mutaakhirin mazhab Syafi'i bahwa cadar itu wajib. Nah, jadi perempuan wajib menutupi, yang wajib ditutupi oleh perempuan ketika sholat yaitu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, kecuali jika ada laki-laki non mahram yang berpotensi melihatnya, maka ketika itu dia wajib menutup wajahnya juga. Kemudian aurat perempuan yang keempat yaitu seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh. Nah, seluruh anggota tubuhnya, yaitu kapan? Di hadapan lelaki non mahram. Artinya mazhab Syafi'i mewajibkan cadar. Insyaallah pada video selanjutnya kita akan bahas tentang cadar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah membahas tentang menutup aurat di dalam sholat menurut pandangan mazhab Syafi'i. Yang inti dari semua yang ingin kita sampaikan adalah dua hal. Yang pertama, syarat dari penutup aurat tersebut, yang pertama harus terbebas dari najis. Kemudian aurat pakaian tersebut menutupi warna kulit seseorang.
Nah, kemudian yang kedua adalah eh, batasan aurat yang wajib ditutupi oleh laki-laki ketika sholat, yaitu antara baina surah wa rukbah, yaitu antara pusar dan lututnya. Kemudian yang bagi perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan, kecuali ketika ada yang melihatnya dari kalangan laki-laki yang non mahram. Ketika ada yang melihat perempuan, maka perempuan tersebut wajib mengenakan cadar walaupun di dalam sholatnya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu pembahasan kita pada video kali ini. Kita sudah membahas tentang menutup aurat. Insyaallah 2 syarat sah salat, sisanya akan kita bahas pada pertemuan atau pada video selanjutnya, yaitu mengetahui masuknya waktu salat, kemudian menghadap al-qiblat. Insyaallah itu. ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو